Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya ke komoditas batu bara yang harganya masih di level atas. Kondisi berbeda untuk komoditas lainnya seperti CPO, nikel, timah, kemudian juga tembaga justru sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Wafi. Bagaimana Anda melihat Mhm. apakah kondisi ini akan mempengaruhi performa dari kinerja mereka di kuartal ketiga dan keempat nanti? Ya, sebenarnya kalau kita lihat masing-masing komoditas ini memiliki ceritanya sendiri ya. Kalau Ya. kita lihat di mungkin coal dan oil and gas mungkin masih positif ya dari sisi sentimen dan cerita. Namun kalau kita lihat dari CPO kan memang harganya sendiri masih relatif lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin, tapi sudah mulai mengalami penurunan dan cukup signifikan juga. Dan kalau kita lihat kan ini sebenarnya masih di sektor CPO ini masih banyak mungkin saya bilang overhang ya atau Mhm. mungkin ketidakpastian terutama dari government policy mengenai kebijakan ekspor nih yang kelihatannya masih belum menemukan formula yang pas ya untuk bisa dipermanenkan gitu kebijakannya. Jadi ini yang kelihatannya akan sedikit banyak menjadi kekhawatiran juga nih investor yang di sektor CPO. Kemudian untuk nikel dan tins kan kalau kita lihat memang terutama untuk nikel ya, nikel kan sebelumnya mengalami kenaikan karena memang ada ekspektasi dari EV ya atau Ya. electrical vehicle battery ya. Yang kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya story-nya saat ini sedang bisa kita katakan berbalik arah gitu karena untuk EBT ini energi terbarukan nih kelihatannya akan dikepinggirkan dulu gitu ya. Oke. Lebih banyak mencari yang mungkin energi murah. Tapi nanti suatu saat kalau kita lihat EV itu memang tetap akan menjadi cerita untuk di masa depan ya. Tapi Baik. memang untuk saat ini Artinya mungkin jangka belum. panjang prospeknya masih cukup oke begitu Pak Wafi? Ya betul. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya masih cukup positif nih untuk nikel ya. Baik. Pak Wafi, dari pertambangan kita bergeser ke perbankan yang hari ini juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Tekanan yang terjadi perbankan big cap pada beberapa hari terakhir ini cukup dalam bahkan sudah berkali-kali menyentuh di bawah level supportnya Pak. Bagaimana rekomendasi Anda untuk perbankan big cap ini secara teknikal dengan koreksi yang cukup dalam terjadi di penutupan sesi kedua hari ini Pak? Ya, kalau kita lihat memang strateginya untuk perbankan big caps ya, untuk sekarang memang lebih ke buy and weakness ya. Mungkin untuk ke investor yang strateginya jangka panjang itu bisa menerapkan buy and weakness. Untuk investor yang periode transaksinya lebih jangka pendek ya, atau lebih ke trader, itu saya sarankan memang untuk sell on strength terlebih dahulu, tunggu sampai dengan mengalami penurunan lah paling tidak mungkin sekitar 3 atau 4% on average ya Oke. untuk perbankan big caps. Baik, dari level yang mungkin bisa diperhatikan Pak Wafi, BMRI terlebih dahulu hari ini koreksi cukup dalam 4,10%, 7.600 Pak. Iya, untuk BMRI level sebenarnya sekarang sudah hampir menyentuh level supportnya ya di 7575 ya. Walaupun secara swing ini bisa menjadi saya tarik lagi ke bawah, jadi range area supportnya itu kita lihat dari 7575 sampai dengan di 7400. Jadi mungkin safe to say bagi yang ingin masuk buy and weakness ke Mandiri, ini saya sarankan di bawah 7550 nih ya, mungkin Oke. baru bisa masuk. Untuk BBRI Pak Wafi? Ya, untuk BBRI kalau kita lihat level support sekarang ada di 4070. Ini udah relatifly cukup dekat ya dengan level support sekarang dan sebenarnya ini saya lihat level support yang cukup kuat juga nih di 4070. Jadi 4070 sampai dengan level 4000. Di bawah 4100 mungkin sudah bisa melakukan buy on weakness. Baik, selanjutnya ada BBNI Pak Wafi, 7850 Pak, ditutup stagnan di sesi kedua hari ini. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 7950 Pak Wafi. Ya, untuk BBNI ini memang ada resistance di 8.000. Selama tidak bisa kembali lagi di atas 8.000 sih saya sarankan lebih baik menunggu di bawah level mungkin dari 7.700 sampai dengan 7.600. Itu untuk BBNI. Baik, kita beralih ke BBCA, perbankan non BUMN ini. Hari ini dominan bergerak di zona hijau, tapi di penutupan sesi kedua hari ini ditutup stagnan di 7250 Pak. Ya, Analisis Anda untuk BBCA? untuk BBCA 7250 ini saat ini level supportnya ya kalau kita lihat dan kalau nanti hari Senin ternyata bergerak turun di 7250 ini saya sarankan menunggu di level 7 ribuan ini. Oke.
Secara jangka menengah seperti apa untuk saham-saham perbankan big cap ini, Pak Wafi? Peluang untuk mengalami kenaikan masih cukup terbuka lebar di tengah beberapa sentimen yang berkembang sampai sejauh ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun, potensi upside-nya masih ada ya. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya ini momentumnya lagi mungkin sedang berada di dalam ketidakpastian gitu ya, turbulensi. Tapi setelah mungkin akhir September, kelihatannya semua sentimen sudah terprice in. Ya. Ini harga saham terutama yang big banks ini bisa kembali rebound sih. Jadi sampai dengan September kelihatannya akan lebih cenderung sideways atau mungkin lebih ke bearish ya atau downtrend. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan Pak Wafi, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di pekan depan di tengah koreksi dalam. Untuk indeks harga saham gabungan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. MDKA buy on weakness 3870 hingga 4320. Pegas juga direkomendasikan buy on weakness di 1560 hingga 1640. Indi juga direkomendasikan buy on weakness 2150 2460 dan terakhir ada Silo direkomendasikan buy di 990 hingga 1050. Empat saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wafi, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini Pak di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan Pak Wafi. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya harga komoditas juga masih relatifly cukup bagus ya, mungkin beberapa komoditas saja. Dan kalau kita lihat seperti harga nikel misalkan yang mungkin sudah turun cukup dalam, ini saya lihat harga nikel juga sudah mendekati level bottom supportnya ya. Jadi sepertinya dalam beberapa waktu ke depan ya bisa melakukan technical rebound dan ini bisa menjadi momentum nih buat investor, terutama mungkin yang strategi investasinya jangka pendek ya, memanfaatkan technical rebound untuk melakukan trading di emiten-emiten nikel. Untuk coal dan gas itu sebenarnya kan harga komoditas juga masih cukup bagus ya, jadi masih bisa dipertimbangkan. Dan terakhir dari healthcare nih kalau kita lihat memang dari sisi sektornya sendiri mulai mengalami sentimen yang cukup positif nih. Mungkin ada kaitannya juga dengan angka COVID yang kalau kita lihat kan mulai mengalami kenaikan lagi nih. Jadi mungkin demand dari produk-produk healthcare nih mulai ikut mengalami kenaikan juga. Ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami nih Pak Wafi. Kita akan coba singgung dari saham-saham energi terlebih dahulu. Ada beberapa Pak Wafi, saya akan coba jawab pertanyaan. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Oh, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Menanyakan saham Harum Pak Wafi. Ini bakal kemana? Kok turun terus? Tapi tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Ya, untuk Harum kan memang mulai ada diversifikasi bisnis juga ya kalau kita lihat dan memang sudah tidak 100% lagi di batu bara nih. Dan kalau kita lihat penurunannya sendiri, ini sebenarnya ada dua level support ya. Yang pertama ada di level 1075, itu adalah level support yang pertama. Yang kedua itu adalah level di 1100 ya. Jadi itu adalah level-level support ya yang bisa diperhatikan. Yang pertama tadi ada di 1295 maksud saya. Ya. Kemudian yang kedua itu ada di level 1100. Itu adalah level support dari Harum. Baik, dengan koreksi yang cukup dalam hari ini auto reject bawah di 6,80%. Tampaknya cukup banyak yang nyangkut di level atas ini. Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi Pak Wafi. Ya, memang kalau kita lihat dari sisi penurunannya sendiri ya, ini memang sudah cukup dalam ya, dan potensial rebound kelihatannya dari reboundnya sendiri kita belum bisa perkirakan akan terlalu tinggi juga ya. Saya lihat ada level resistance di 1550 nih, resistance paling dekat ya. Jadi yang bisa dilakukan balik lagi sih sebenarnya tergantung dari investor masing-masing ya. Tapi bisa juga ketika rebound dia melakukan cut loss dulu, nanti tunggu lagi di level bawah, di level support, atau hold terus melakukan averaging down di bawah. Baik, selanjutnya kita ke Pak Bambang, ini dari Jawa Timur, menanyakan saham Antam Pak Wafi, masih melanjutkan penurunan dan menuju ke harga 1.700 di hari Senin atau Selasa besok ini akan kemana ini? Entry di harga 1.800 Pak Wafi, masih belum terlalu tinggi loss yang didapatkan ini untuk Antam.
Ya, balik lagi sih Pak, mungkin pertanyaannya Bapak mau pegang Antam di 1800 untuk berapa lama ya? Itu yang Oke, pertama. Kemudian yang kedua dari level supportnya sendiri ya, saat ini memang ada di level 1700. Itu adalah level terendah di Januari tahun ini ya. Jadi itu akan menjadi level support Bapak kalau misalnya mau averaging down itu bisa di level 1700 mhm, dengan resistance-nya sendiri di 1830 ini saya lihat. Dan kalau kita lihat target resistance akhir tahun, karena kalau kita lihat kan sebenarnya masih outlook-nya masih cukup positif ya. ya. Kalau Bapak mungkin pegang Antam untuk invest, ini saya lihat masih bisa kembali lagi ke level 2200-an nih untuk Antam. Oke, kebetulan ada Guntur ini dari Incheon Korea Selatan yang menyaksikan live streaming kita, Pak Wafi. Hmm. Menanyakan Antam juga, tapi di level yang cukup tinggi, di 2000 ini. Tadi Hmm. Anda katakan masih ada peluang ke 2000. Hmm. Averaging down atau di hold saja kalau berada di posisi ini? Bisa dua-duanya ya, balik lagi tergantung Oke, tadi ya strategi investasinya ya. Bisa di averaging down atau mungkin kalau mau di hold saja juga nggak mhm. masalah. Baik, kita beralih ke Bapak Susilo di Blitar, menanyakan the best entry untuk masuk kepada BBCA, Pak, dari perbankan Big Cap. Tadi pun juga sempat kita singgung, Pak Mhm. Wafi, tapi boleh ditekanin lagi tidak, Pak, untuk entry point BBCA dengan koreksi yang terjadi sampai sejauh ini? Iya, saya sih nggak menyarankan untuk masuk di level penutupan sekarang di 7250 ya. Saya sarankan mungkin tunggu open market nih hari Senin, Oke. apakah dia berhasil melakukan rebound atau tidak. Kalau dia berhasil melakukan rebound, nah ini Bapak bisa ambil entry di harga bid ya, berarti di atas 7250 karena dia akan menuju resistance di 7500-an nih paling dekat ya, 7550. Tapi kalau ternyata hari Senin dia kembali mengalami penurunan di bawah 7250, ini saya sarankan Bapak menunggu mungkin di sekitar level 7 ribuan nih Pak. Oke. Kita kembali ke Jakarta, ada Bapak Ludi, menanyakan saham MTEK, Pak, EMTK, bergerak kemana? Sudah ambil posisi di 1840. Ya, untuk MTK ini kalau kita lihat memang pasarnya masih bearish ya. Saya lihat ada bottom supportnya sendiri itu di 1475. Hari ini kan posisinya di 1560 ya penutupannya ya. Jadi kalau dari sisi downside ini kelihatannya masih ada downside walaupun memang nggak mungkin nggak terlalu dalam ya dibandingkan penurunan yang sudah terjadi sebelumnya. Ini level 1475 ini merupakan level terendah di Oktober tahun kemarin. Level resistance-nya sendiri, resistance terdekat ini saya lihat ada di level 1810. Jadi Mhm. mungkin upside-nya, potensial upside-nya lebih tinggi nih dibandingkan downside-nya ya. Oke, punya di 18, Pak Wafi? Di hold saja, Pak? Ya, masih bisa di hold sih dengan level sekarang karena downside-nya udah cukup terbatas. Oke, selanjutnya ada Bapak Irsyad dari Bekasi, Jawa Barat. Tolong analisis saham SCMA sudah masuk di 234 untuk minggu depan. Oke, 234 cukup tinggi juga ya Pak ya. Ya, Nah, kalau kita lihat penurunannya ini ada di saya lihat level support di 190 Pak. Jadi mungkin Bapak kalau mau averaging down ini bisa ya di 190 karena oke. setelah kena 190 ini kelihatannya bisa balik lagi ke resistance-nya di 230, resistance pertama, resistance kedua di 280. Jadi saya lihat Baik. masih masih bisa ke 280. Oke, ada Bapak Irsyad di Bekasi untuk SCMA. Waktu kita cukup terbatas, Pak Wafi, dan Hmm. tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Oh. IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya dan semua yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wafi, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya. Terima kasih. Ada Bapak Muhammad Wafi pemirsa yang merupakan research analis RHB Sekuritas Indonesia dan mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.